Lonjakan penumpang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat naik hingga 100% dari kondisi normal karena ditutupnya aktivitas penyeberangan kapal cepat di Senggigi dan Gili Matra, Lombok Utara akibat cuaca buruk. Kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara berdampak terhadap jasa penyeberangan hingga terjadi lonjakan penumpang hingga 100% di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Penumpang didominasi dari Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur dan Jawa Barat. Karena padatnya penumpang yang menggunakan bus dan kendaraan pribadi menyebabkan keberangkatan di Pelabuhan Padangbayi sempat tertunda. Kenaikan penumpang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat karena ditutup kapal cepat di Senggigi dan Gili Mantra akibat cuaca buruk, sehingga para penumpang beralih ke moda transportasi umum menggunakan jasa penyeberangan kapal laut menuju Bali maupun ke Ketapang, Banyuwangi. 500-an orang, bahkan lebih mungkin lebih dari 500-an orang. Ceritanya seperti apa tadi, kenapa harus? Intinya ini karena cuaca buruk. Jadi pemerintah melalui Dinas Perhubungan tidak membolehkan pelayaran menggunakan kapal cepat dan dialihkan melalui feri. Teman-teman travel fasilitasi tamu ini berarti ke sini? Perusahaan kapal cepat dan beberapa travel agent yang mengarahkan ke sini. Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Lembar mengatakan penyeberangan Pelabuhan Lembar menuju Padangbayi, Bali sempat ditunda pada hari Jumat lalu. Namun mulai normal dan mengalami peningkatan karena kapal cepat tidak dioperasikan untuk saat ini. Untuk wisatawan mancanegara ini kan baru tadi ini juga ada kurang lebih 40 orang dari mancanegara menuju ke Bali. Mungkin imbas daripada fastfood yang ditutup hari ini, ada penundaan di fastfood, jadi penumpang mancanegaranya mengalihkan ke penyeberangan. Di sini mereka tetap terjadwal? Tetap terjadwal. Kalau untuk kita kapal masih tetap terjadwal. Antisipasi penumpukan penumpang, Sistem Support Otoritas Pelabuhan menyiapkan 13 trip kapal yang diberangkatkan setiap 1 jam untuk melayani rute penyeberangan Lembar Padangbayi dan Lembar ke Ketapang, Banyuwangi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, proses pembangunan kereta gantung Rinjani belum terlaksana hingga saat ini karena terkendala belum keluarnya izin AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup. Aktivitas pembangunan kereta gantung Rinjani hingga saat ini belum terlihat pasca groundbreaking pada 18 Desember 2022 lalu. Belum terlaksana pengerjaan kereta gantung Rinjani karena analisis mengenai dampak lingkungan belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas DPMPTS BNTB menyatakan konstruksi pembangunan kereta gantung Rinjani belum dapat terlaksana karena pihak investor masih mengurus AMDAL ke Menteri LHK dengan menyerahkan beberapa persyaratan seperti FS dan Detailed Engineering Design dan rencana kerja 10 tahun ke depan. Ya, jadi alhamdulillah sih ya, sudah kita seremoni groundbreaking kemarin. Insya Allah mereka memang akan menyelesaikan proyek itu sampai 2025. Mereka lagi sudah menyiapkan DED, FS, dan rencana kerja dalam 10 tahun. Ini mereka akan bawa dokumen ini ke Kementerian LHK untuk dibuatkan AMDAL-nya. Nah, setelah AMDAL selesai baru mereka kerja. Nah, jadi untuk diketahui bahwa sekarang mereka tidak akan bekerja sebelum AMDAL itu selesai. Progres pembangunan kereta gantung Rinjani dijadwalkan akan selesai pada tahun 2025 dengan konstruksi pembangunan di Desa Karangsidemen, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, guna memperkaya kosakata bahasa Indonesia, 1000 kosakata bahasa daerah Nusa Tenggara Barat diusulkan masuk ke redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebanyak 1000 kosakata bahasa daerah NTB diusulkan masuk ke redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini sebagai upaya memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
1000 kosakata yang diusulkan itu diambil dari bahasa 3 suku di NTB, yakni suku Sasak, Sumbawa, dan Bojo, dengan rincian 292 kosakata suku Sasak, 130 kosakata suku Sumbawa, dan 292 kosakata suku Bojo. Dari 1000 kosakata bahasa daerah yang diusulkan itu, yang bisa masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia sebanyak 300 kosakata, dan sisanya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, antara lain unik, memenuhi kaidah bahasa Indonesia, tidak berkonotasi negatif, dan kerap dipakai sehari-hari. Tapi kalau hanya kantor bahasa, saya pikir juga tidak akan pernah bisa terlaksana ya semua. Tapi perlu regulasi atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu kan kantor bahasa bekerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk itu tadi penertiban atau pemakaian bahasa di ruang publik, naskah dinas, kemudian kami bekerjasama juga literasi, juga kerjasama tentang pelaksanaan KBI. Nah ini sudah kami kerjasamakan semuanya. Ya, tapi memang karena tidak ada sanksi itulah sehingga bahasa bersifat fleksibel ya dan dinamis sebenarnya. Tapi tanggung jawab kantor bahasa lah yang harus selalu giat sosialisasi, promosi kegiatan kantor dan memberi contoh itu tadi dengan melakukan pembinaan. Selain pemerintah dan swasta, masyarakat umum dapat mengajukan usulan kosakata bahasa daerah melalui laman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.